Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmanto, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran kelas 11 mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak dengan materi pokok menerapkan format teks pada halaman web. Adapun video praktek pembelajaran saya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang pemrograman web dan perangkat bergerak untuk hari ini. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada. Kemudian Anggi. Kemudian Aris. Kemudian Azalia. Kemudian ada Bella. Kemudian Krista Ayu. Kemudian Dia Ivanka. Kemudian Dimas. Kemudian Ernita. Oke, ada semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingatkan, di masa pandemi ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, oke, menjaga jarak. Ya, itu harus kalian patuhi karena untuk menjaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Ya, sekarang persiapkan perangkat pembelajarannya. Bukunya disiapkan. Kita akan masuk ke dalam materi. Ya. Kemudian komputernya dinyalakan terlebih dahulu. Bajunya yang belum rapi dirapikan. Posisinya ditata, yang rapi, yang enak, posisi yang enak. Komputernya dinyalakan, yang pakai masker, maskernya dibenarkan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang HTML, yaitu bahasa pemrograman HTML. Sebelum ke materi, akan saya sampaikan dulu yaitu kompetensi dasarnya dan indikator kompetensi, pencapaian kompetensi atau IPK. Agar apa? Agar anak-anakku semua ketika belajar tahu nih apa toh yang akan dipelajari hari ini. Ya, yang pertama adalah KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan format teks di dalam halaman web. Ya, indikator pencapaian kompetensinya apa? Yang pertama, coba dibaca yang keras. Menguraikan tentang HTML, IPK, faktual. Menerangkan
kalian sudah mengerti tentang HTML dan paham tentang strukturnya, baru diterapkan, dipraktekkan. Kemudian pada KB keterampilan atau KB 4.2, dia itu di sana adalah membuat apa? Membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Nah, jadi setelah kalian paham nih bagaimana HTML, apa itu HTML, strukturnya bagaimana, nanti kalian membuat bagaimana cara membuat teks atau menampilkan teks di dalam bahasa HTML di dalam web. Karena IPK-nya juga membuat program halaman web yang menampilkan teks dengan berbagai format. Itu loh. Ya. Oke. Loh, minta tolong dibantu operasikan Bapak laptopnya, presentasinya biar mudah, biar saya nggak jalan sana sini. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran tentang KB pemformatan teks pada HTML ini, tujuannya adalah dengan menyimak penjelasan guru. Ketika kalian sudah dijelaskan, itu akan paham dan bisa mengurai. Pengertiannya HTML tahu, HTML itu apa tahu, gitu loh. Dibuktikan dengan apa? Nanti ketika saya kasih tes, kamu akan paham. Oke? Nah, kemudian dengan menyimak penjelasan guru, mengamati tayangan pada program yang saya akan tampilkan, kalian bisa menelaah tata caranya, penulisannya, bisa menulis. Dibuktikan dengan kalian bisa mempraktekkan apa yang saya jelaskan. Kemudian kamu juga dalam prosesnya bisa menerapkan, ya, penerapannya mampu menerapkan apa yang saya terangkan. Kemudian di dalam keterampilannya kalian bisa atau siswa dapat membuat program halaman web yang menampilkan teks dengan format yang sesuai dengan job sheet. Nah, nanti Bapak akan bagikan job sheet ke kalian. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian akan paham tentang bagaimana menelaah, bagaimana menguraikan, bagaimana menerapkan, habis itu bagaimana membuat. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah ini kita pretest dulu. Pretest, dibuka HP-nya, dikeluarkan HP-nya, ya, dikeluarkan HP-nya, kemudian masuk ke aplikasi Google Classroom. Dibuka HP-nya, masuk ke aplikasi Google Classroom, kemudian masuk dalam kelas Bapak. Udah? Nah, di situ ada pretest. Silakan dikerjakan pretestnya terlebih dahulu. Oke. Setelah Bapak melihat hasil pretestmu, ternyata anak-anakku semua belum banyak yang mengerti tentang HTML. Oke, hari ini akan saya jelaskan nih apa itu HTML. Oke, perhatikan ke layar. Di sana HTML adalah Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? Baca dulu. Standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan
Itulah pengertian dari HTML. Jadi HTML itu adalah Hypertext Markup Language, ya, yaitu standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Fungsinya apa toh? Yang pertama tadi mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Kemudian yang kedua, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses oleh klien atau mungkin konsumen atau mungkin orang, ya. Kemudian membuat online form atau formulir online. Kemudian menambahkan objek seperti gambar, audio maupun bentuk video. Oke, mengerti ya tentang pengertian HTML. Yang berikutnya yaitu tag-tag di dalam HTML. Apa itu tag? Tag itu kalau pada bahasa pemrograman kita mengenal istilah kode. Kalau di kelas 10 kalian belajar Turbo Pascal atau bahasa Pascal, pemrograman Pascal itu kan kode. Tapi kalau di dalam HTML itu namanya tag. Ya. Tag. Contoh tag adalah head, title, body, HTML, img dan lain sebagainya, termasuk body, footer dan lain-lain. Oke, lanjut. Itu adalah tag. Kemudian tag HTML itu bentuk penulisannya adalah ketika ada nama tag, kemudian di dalamnya ada kode lagi. Misal di sana ada contoh apa itu? Elemen, kemudian atribut, kemudian value atau nilainya. Jadi ketika kita membuat sebuah tag body, ya, tagnya body, warna belakangnya akan kalian rubah warnanya. Berarti harus menambahkan yang namanya atribut. Kemudian value-nya atau isinya, mau buat warna yellow atau orange atau ungu. Ungu itu apa? Parto, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang struktur HTML. Struktur HTML itu yang pertama adalah HTML. Yang kedua adalah head atau kepala, pembuka kepala, kemudian body, ya, kemudian untuk HTML. Itu strukturnya, jangan sampai lupa. Buka kurung HTML terlebih dahulu, kemudian di dalam kode HTML buka HTML ada head, kemudian setelah headnya ditutup ada body, kemudian body ditutup ada tutup HTML, ya. Nanti ada aturan cara penulisan. Coba berikutnya. Nah, itu susunannya ada whole, kepala atau head, kemudian body, ya, yang tadi. Di dalam head itu apa? Di dalam head itu biasanya title atau judul sebuah halaman website, itu namanya title. Kemudian di dalam body itu adalah isi HTML-nya. Isinya apa? Mau dikasih isi apa? Yang akan ditampilkan apa? Ya, paham sampai sini? Paham ya? Lanjut. Kemudian setiap dokumen harus diawali dengan tag HTML. Ini aturannya, aturan penulisannya. Diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan buka kurung /HTML. Paham? Paham ya? Jadi diawali dari itu. Kemudian tag memberitahu browser bahwa di dalam kedua tersebut adalah dokumen HTML. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa HTML, mau belajar tentang HTML, ya harus menjalankan diawali dengan HTML dan diakhiri dengan /HTML. Oke ya. Kemudian ini contohnya head itu header, ya. Contohnya di sini, perhatikan adalah ya. Di dalam head itu ada title, welcome to apa, ya. Kalian tulis apa terserah. Di situ akan tampil judulnya, di atas itu ada judulnya, ya. Paham ya? Di sini lanjut. Ada yang tanya? Pak,
judulnya boleh dirubah nggak sesuai dengan aturannya? Misal kalian tanya seperti itu, boleh, tergantung kalian mau membuatnya. Ya, ketika kalian ingin membuat judulnya keinginan kamu, boleh. Oke, ya. Kemudian di sini ada body color atau BG color, background color. Warnanya seperti apa? Ya, warnanya seperti warna belakang atau warna latar. BG color, background color. Di situ ada lavender. Lavender itu warnanya ya, warna lavender ya, abu-abu agak kebiruan ya, lavender. Dokumen HTML yang pertama, P ada tag P itu adalah paragraf. Ini sampel aja, nanti kita akan praktekkan satu persatu. Ada yang nanya nggak kira-kira? Ada Pak. Nah, gimana? Kalau merubah warna background color apa harus menggunakan bahasa Inggris? Oh, untuk merubah warna background color apa harus menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya? Jadi gini, di dalam HTML itu bahasa Inggris yang dikenali. Itu untuk mempermudah saja. Tetapi pada dasarnya ketika kalian membuat sebuah program menggunakan bahasa HTML, kode warna itu ada dua yang dikenali. Yang pertama adalah bahasa Inggris, bisa dikenali, tapi kadang nanti ketika menggunakan browser yang tidak kompatibel atau tidak support dengan HTML, itu tidak akan tampil. Tapi yang paten yang lebih kompatibel di semua browser itu menggunakan namanya kode hexa. Kode hexa itu berupa angka. Biasanya diawali dengan kalau warna pagar, tanda pagar 0000 itu hitam. Kalau F sampai 6 kali itu berarti putih. Kalau F 3 kali dan lain sebagainya, nanti ada yang kuning, ada yang ini belakangnya. Lihatnya gimana? Lihatnya kalian bisa cari di internet kode warna HTML atau mungkin buka di Adobe Photoshop pada bagian coloring. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Di dalam isi itu ada elemen dasarnya yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu tag tentang heading. Apa itu heading? Heading adalah judul di dalam HTML. Ada H1 sampai H6. Ketika H1 itu jenis atau ukuran judulnya lebih besar fontnya, tapi kalau H6 itu lebih kecil. Ya, paham toh? Berarti ada H1 diawali dengan H1, kemudian tulisannya, judulnya, kemudian ditutup dengan H1. Nah, kemudian ada H2, ditutup lagi dengan H2. Judulnya apa? Jadi kalau belajar heading itu hanya semakin besar, tulisannya semakin kecil. Makanya gitu. Itu namanya heading untuk judul. Oke, sekarang kita praktekkan. Jangan lupa dijalankan example panelnya, web servernya, karena kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Exam. Dijalankan dulu, kita coba belajar tentang praktek heading ini. Oke.
Bisa ya? Membuat heading ya? Bisa kan? Nah, sekarang materi berikutnya adalah tentang elemen dasar paragraf. Kalau paragraf, kalau tadi heading itu pakai tagnya H, kalau paragraf itu pakai tagnya P. Buka kurung P, tutup kurung P. Nanti bisa dipraktekkan di bawahnya. Oke, lanjut. Dan untuk pemformatan P ya atau halaman itu ada istilah break atau memulai baris baru. Kemudian ada BR, tag BR, ganti baris. Misal bedanya paragraf, kalau paragraf di keseluruhan nanti akan geser ke bawahnya. Kalau BR itu ganti baris bawahnya. Ya. Kemudian ada font. Font itu untuk format tampilan huruf ya font. Yang dirubah apa dalam font itu? Yang pertama, warnanya. Yang kedua, ukurannya. Yang ketiga, jenis huruf atau font. Nah, kalau warna itu menggunakan color, color. Kalau ukuran itu pakai yang namanya size. Kalau face itu adalah jenis huruf. Jadi ketika kalian membuat sebuah bahasa atau kalimat, kemudian ukurannya mau dirubah, ya pakai size, font, tag font, kemudian atribut font menggunakan color, warnanya apa, kemudian size, ukurannya berapa, kemudian face, jenis fontnya apa. Pak, saya lupa jenis fontnya. Jenis fontnya kalian bisa lihat di MS Word, bisa di Corel, di situ ada. Contohnya apa? Dua, Times New Roman, kemudian Arial, ya, Tahoma. Itu salah satu jenis font atau jenis huruf. Oke, lanjut. Kemudian lanjutannya pemformatan page. Ada alignment atau perataan. Bagaimana cara meratakan sebuah objek? Alignment itu ada 4. Ada alignment left, right, center, justify. Left adalah kiri, right, kanan, center, tengah, kemudian justify kanan kiri. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi tentang list atau urutan. Ada order list, ada unorder list. Unorder list itu dia mengurutkan menggunakan objek. Kalau order list itu menggunakan angka. Kalau kalian di MS Word itu order list itu numbering. Kalau unordering itu bulat atau yang titik-titik atau checklist gitu ya, daftar urutan. Oke, nanti setelah ini kita praktekkan sederhana, kemudian kita nanti kerjakan job sheet atau LKPD. Yuk, lanjut. Sekarang nanti setelah kalian menerima penjelasan materi tentang HTML, Bapak akan contohkan ya bagaimana penulisan untuk pemformatan teks ini. Tadi kan sudah praktek tentang heading. Sekarang bagaimana memformat jenis huruf, warna, kemudian ada ordering dan list order. Ikutin nanti Bapak praktekkan di layar.
mengerjakan LKPD atau job sheet ya, lembar kerja siswa ya. Job sheet nanti dikasih nama ya, tolong dibantu dibagikan. Nah, silakan dibagikan untuk job sheet atau lembar siswanya. Untuk satu lembar boleh diskusi ya, berembuk dengan kawannya. 2 orang satu lembar. Jadi satu berarti kalau 1, 2, 3, 4 ya. Tiga. Dan kemudian perhatikan di situ ya, perhatikan dulu pada KPD, perhatikan dulu. Di situ ada keselamatan kerja ya. Sebelumnya ada kompetensi dasarnya yang saya sampaikan Bapak tadi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu di dalam komputer nggak boleh bawa minuman ya. Kemudian menjaga selamat kerja menggunakan peralatan komputer. Jika terjadi masalah pada komputer, silakan tanyakan ke Bapak ya, itu keselamatan kerjanya. Kemudian langkah-langkah kerjanya diperhatikan di situ. Apa tahapan-tahapannya diikuti ya. Di dalam job sheet ini nanti ketika kalian mengalami kendala di dalam pekerjaan, silahkan dicek di situ, ada lembar pengamatan. Apa permasalahannya? Ditulis. Kemudian pengamatannya seperti apa? Langkah kerjanya, kemudian dibuat kesimpulan dalam proses pengerjaan. Apa yang saya nilai nanti di situ ada poin-poin tersendiri ya. Pokoknya dikerjakan sesuai perintah di job sheet, langkah-langkahnya. Nanti ada kriteria penilaiannya ya, ada kriteria penilaiannya yang harus kalian penuhi ya. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada kendala jangan sungkan-sungkan ditanyakan. Boleh.
Jo? Udah, Pak. Jangan lupa disimpan file tipenya HTML, kemudian dijalankan di browser. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali. Jangan lupa itu kalian tuliskan kesimpulannya. Oke, setelah selesai kalian mengerjakan job sheet, ya, Bapak amati tadi banyak beberapa kendala dalam proses penulisan, ada yang tidak ambil. Jadi ingat ya, saya ulang lagi, di dalam tag HTML itu, ketika kalian membuka sebuah tag wajib ditutup. Kalau tidak ditutup, ya nggak akan tampil. Tag yang kalian perintahkan itu nggak akan tampil di dalam pemformatan tag, nggak akan tampil. Kalian kurang teliti di dalam penulisannya, ya. Dalam penulisannya harus teliti. Oh, saya buka kode B, berarti untuk bold, untuk tebal tulisan, atau P untuk paragraf. Ya bawahnya ditutup. Buka kurung /B atau buka kurung /P seperti itu. Oke, ya. Nah, setelah ini untuk post test. Nah, kita udah belajar nih. Ya, udah belajar, sudah materinya, udah paham kan? Ya. Nah, tadi sudah kalian di awal kalian mengerjakan pretest, sekarang kalian mengerjakan post test. Silahkan masuk lagi di dalam Google Classroom kalian, ke kelas Bapak, kemudian kerjakan pada pertemuan kedua, yaitu post test. Post testnya, ya. Oke, setelah saya lihat pengerjakan post test kalian, Bapak review masih ada beberapa yang belum KKM, yang belum ngerti. Tapi mayoritas alhamdulillah sudah KKM, tapi masih ada yang salah, belum bisa sempurna 100 ya. Jadi nanti kalian pelajari lagi di rumah ya. Pak, pertanyaan. Ya, gimana dok? Ada remedial nggak? Oh, remedial ya. Nanti gini, untuk anak-anakku semua yang nilainya masih di bawah KKM, nanti silakan masuk lagi di dalam Google Classroom-nya. Nanti dikerjakan lagi sampai kalian KKM ya. Nanti karena apa? Karena pembelajaran hari ini harus KKM. Kalau tidak KKM berarti kalian belum tuntas di dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti semuanya? Ya, sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak tetap akan mengingatkan pentingnya protokol kesehatan ya. Karena masih di masa pandemi, Bapak akan selalu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan kalian, yaitu mematuhi protokol 3M. Apa aja yang pertama? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan. Oke ya, kalian harus tetap patuh dalam protokol itu. Dan yang belum vaksin ya, karena ada program pemerintah untuk vaksinasi, silakan vaksin ya. Mungkin nanti ketika ada program di sekolahan, atau mungkin di puskesmas, atau di kampung ya. Untuk mengakhiri proses kegiatan belajar hari ini, sebelum kalian keluar kelas untuk ganti pelajaran ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Yuk. Siap.
Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, silakan dirapikan tempat duduknya seperti semula, dimatikan komputernya, kemudian keluar dengan rapi ya.